Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Ramadhandi dengan NIM 2410952014 dari kelompok 22 Praktikum Sistem Kendali 2000 pada tahun 2026. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan terkait modul 2 yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Dengan tujuan sebagai arahan pengganti responsi umum pada praktikum. Oke, yang pertama itu ada elemen diagram blok. Diagram blok sistem kendali adalah diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Di dalamnya itu ada sinyal. Sinyal ini dalam artian garis dengan anak panah yang mempresentasikan alur tahapan pengendalian dalam sebuah sistem. Lalu di dalamnya juga ada subsistem, blok yang memuat karakteristik tahapan pengendalian dalam bentuk fungsi. Lalu ada summing point. Summing point ini adalah titik tempat penjumlahan atau pengurangan dari dua atau lebih sinyal. Lalu ada branch point, yaitu titik perjabangan dari suatu atau dari satu atau lebih sinyal. Lalu selanjutnya itu ada diagram blok. Nah, ini gambaran dari apa yang saya jelaskan sebelumnya. Di diagram blok ini kita dapat melihat di sini ada RS, lalu ada garis sinyalnya, di sini ada summing point, lalu garis sinyal lagi. Nah, yang petak ini adalah subsystem, lalu CS ini masih dalam garis sinyal, dia merupakan output. Lalu di sini ada branch point atau percabangan tadi, dan di dalam percabangan ini bisa jadi itu ada subsistem. Lalu dia terhubung ke summing point dan eh, dalam diagram blok ini berarti outputnya itu bergantung juga terhadap nih feedback yang terjadi dari percabangan. Lalu yang kedua, tahu B, hubungan dan modifikasi. Nah, hubungan diagram blok. Hubungan diagram blok di sini yang pertama ada hubungan secara seri, di mana si subsistem ini terhubung secara seri. Nah, untuk mencari X2S itu berarti X1 dikalikan dengan subsistem G1S. Untuk mencari G3 itu berarti si X2 kita kalikan dengan G2S. Nah, kita substitusikan si X2 tadi ke dalam persamaan X3. Maka kita temukan, X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Lalu yang kedua itu ada hubungan paralel. Pada hubungan paralel itu subsistemnya terhubung secara paralel. Nah, seperti pada gambar ini. Lalu dia ditemukan pada subpoint dalam penjumlahan ataupun pengurangan. Oke, kita lihat nilai X2 itu sama dengan X1S dikalikan dengan G1S. Untuk X3 itu sama dengan X1S. Untuk X3 itu sama dengan X1S dikali G2S. X1S dikali G2S untuk X3. Lalu pada diagram di atas kita akan mendapatkan di sini ada titik eh, sub, sub, penjumlahan. Maka untuk mencari X4 ataupun output dari sistem ini itu X2S dikurang X3. Kita substitusikan X2 itu adalah X1S dikali G1S dan X3S itu X1S dikali X2S dikali G2S. Maka kita sederhanakan bentuknya menjadi X1S dikali G1S dikurang G2S. Lalu terkait hubungan dan modifikasi,
ada model. Yang pertama itu pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Nah, di sini kita dapat lihat bahwasanya subsistem G itu berada setelah percabangan. Di sini kita ubah sistemnya, G ini berada sebelum percabangan. Maka secara matematis kita bisa eh, dapatkan bahwasanya nilai X1 itu sama dengan X1 dikali G dikali A. Dan A itu sama dengan seper G. Lalu yang kedua itu ada pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Ya. Nah, dari setelah sistem ke sebelum sistem. Sistem ke sebelum sistem. Nah, di sini eh si subsistem ini dia itu berada di setelah sistem. Berarti yang tadi terbalik, mohon maaf. Berarti di sini yang G itu atau subsistem itu awalnya dia berada di setelah percabangan, namun kita ubah ke sebelum percabangan. Maka X1 dikali A itu sama dengan X1 dikali G. X1 dikali A itu sama dengan X1 dikali G. Maka nilai A itu sama dengan nilai G. Lalu modifikasi diagram blok selanjutnya yang ketiga ada pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Submin point yang awalnya dia itu berada di sebelum sistem, kita ubah ke setelah sistem. Maka dalam secara matematis kita dapat eh, kan hasilnya X3 itu sama dengan X1 dikurang X2 dikali G. Dan X2 itu sama dengan X1G dikurang X2G. Dan X3 yang setelah kita ubah atau kita modifikasi tadi, itu nilainya X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Dari persamaan satu dan 2, persamaan 2 maka kita dapatkan X1G sama dengan X2G dikurang X1G dikurang X2A. Maka G sama dengan A. Ini bisa kita coret. Lalu yang keempat itu ada pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, di sini subpointnya itu berada di sebelum titik penjumlahan atau titik penjumlahan itu berada setelah si sistem. Kita mundurkan menjadi seperti ini, subsistemnya berada di depan, kan nilai X2 itu terdapat nilai subsistem yang baru itu A. Nah, kita ingin cari tahu A ini berapa. X3 sama dengan X1 dikali G dikurang dengan X2. Dan untuk persamaan dari blok diagram ini, X3 itu sama dengan X1 dikurang X2 dikali A dikali G. Nah, dari persamaan satu dan persamaan 2 kita dapatkan X1 dikali G dikurang X2 itu sama dengan X1 dikurang X2 dikali A dikali G. Lalu kita tempatkan eh, X1 dengan X1 dan X2 dengan lalu kita coret-coret dan kita dapatkan bahwasanya A sama dengan 1/G. Lalu yang ketiga, C, sistem kendali lingkar terbuka. Sistem yang beroperasi tanpa mekanisme umpan balik. Nah, fungsi alih itu sama dengan GS sama dengan CS per RS. Di mana keluaran itu adalah CS sama dengan GS dikali RS. Ini diagram bloknya.
RS, sistem CS. Lalu, sistem yang beroperasi dengan mekanisme umpan balik. Terdapat feedback di dalam sistem ini. Seperti yang ada pada diagram blok, maka CS itu sama dengan ES dikali dengan GS. Dan ES ini sama dengan RS dikurang dengan BS. Dan BS itu sendiri adalah CS dikali dengan HS. Kita substitusikan persamaan tadi. Persamaan 3 kita substitusikan ke persamaan 2. ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS. Kita dapatkan persamaan keempat. Kita substitusikan ke persamaan 1. Maka CS itu sama dengan RS dikurang CS dikali HS dikali GS. Maka CS itu sama dengan RS dikali GS dikurang CS dikali HS dikali GS. Kita pindahkan semua suku yang mengandung CS ke satu ruas. Sehingga kita dapatkan CS ditambah CS HSGS sama dengan RS dikali GS. Lalu kita keluarkan CS masing-masing, maka dia itu berubah dengan menjadi CS dikali 1 ditambah GS dikali HS sama dengan RS dikali GS. Maka fungsi alih akhirnya atau perbandingan output terhadap inputnya itu kita dapatkan GS per 1 tambah GS dikali HS. Nah, perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Yang pertama, sistem lingkar terbuka itu stabilitas dan ketelitiannya lebih rendah. Sedangkan yang lingkar tertutup lebih stabil dan teliti. Yang kedua, sistem lingkar terbuka konstruksi lebih sederhana. Yang lingkar tertutup konstruksinya lebih kompleks. Yang ketiga, yang lingkar terbuka itu tanpa umpan balik. Yang lingkar tertutup itu menggunakan umpan balik. Dan yang keempat, sistem lingkar terbuka itu biayanya lebih terjangkau dan dibandingkan si sistem lingkar tertutup itu biayanya lebih tinggi. Oke, selanjutnya itu ada konstanta pengalih KB. Konstanta pengalih ini berfungsi untuk menguatkan sinyal yang akan dimasukkan ke plan atau subsistem. Yang pertama, ada sistem kendali lingkar terbuka. Diagram bloknya seperti ini. RS, lalu ada sinyal, lalu KP, konstanta pengalih, lalu di sini ada subsistem dan ada output. Maka fungsi alihnya CS dibanding dengan RS itu sama dengan KP dikalikan dengan GS. Lalu pada sistem kendali lingkar tertutup, diagram bloknya seperti ini, maka fungsi alihnya CS dibandingkan RS itu sama dengan konstanta pengalih dikalikan dengan GS dibagi 1 ditambah konstanta pengalih GS dikali dengan HS. Lalu, poin selanjutnya ada pengendali PID. Pengontrol ini digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem melalui perbaikan respon dengan cara mengurangi kesalahan steady state dan mempercepat pencapaian set point. Nah, tipe-tipe pengendali PID yang pertama itu ada pengendali proporsional. Pengendali proporsional digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien. Hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut. UT sama dengan KP dikali dengan ET. Dalam domain Laplace dapat ditulis US dibagi dengan ES itu sama dengan KP. Ini diagram bloknya. Ada sinyal, ada submit point, ada set point, penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada ES sebagai error tadi, dan ada US. Lalu di sini ada konstanta pengalih. Nah, karakteristik pengendali proporsional KP. Yang pertama, jika nilai KP diperkecil, maka respon sistem menjadi lebih lambat dan rest time semakin lama. Yang kedua, jika nilai KP diperbesar, maka respon sistem menjadi lebih cepat dan rest time semakin kecil, lebih cepat mencapai kondisi awal naik. Yang ketiga, jika nilai KP terlalu besar, maka sistem dapat menjadi tidak stabil, ditandai dengan munculnya overshoot atau osilasi yang tidak terkontrol.
Lalu yang keempat, nilai KP dapat diatur untuk mengurangi steady state error, tetapi tidak dapat menghilangkan sepenuhnya. Lalu, yang kedua itu ada pengendali integral. Diagram bloknya seperti ini, dan secara rumus itu sama dengan, atau secara matematis itu sama dengan UT sama dengan KI integral dari 0 sampai T, T dt. Dalam domain Laplace dapat kita tulis sebagai US per S sama dengan KI per S. Pengendali integral berfungsi menghilangkan steady state error, namun dapat menyebabkan overshoot dan osilasi sehingga waktu mencapai keadaan tunak menjadi lebih lama. Pada pengendali integral, error E digunakan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U. Karakteristik pengendali integral KI. Yang pertama, itu ada keluaran pengontrol integral, memiliki jeda delay, sehingga cenderung memperlambat respon sistem. Yang kedua, ketika sinyal error atau ET itu sama dengan nol, maka output akan tetap bertahan pada nilai sebelumnya. Jika ET tidak sama dengan nol, maka output akan mengalami kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh besar kecilnya error dan nilai KI. Lalu yang keempat itu ada nilai konstanta integral KI yang besar dapat mempercepat hilangnya error, tetapi berpotensi meningkatkan osilasi pada sistem. Nah, kita lanjut ke tipe-tipe pengendali PID yang ketiga. Itu ada pengendali derivatif. Jadi kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. UT itu sama dengan KD dikali DET per DT. Dalam domain Laplace dapat kita tulis sebagai US per ES itu sama dengan KDS. Atau pada diagram blok dapat kita lihat ada sinyal, ada set point plus minus, lalu di sini ada ES, ada KD, ada US. Karakteristik pengendali derivatif KD yang pertama itu tidak menghasilkan output jika tidak ada perubahan pada input atau error konstan. Output bergantung pada laju perubahan error dan nilai KD. Yang ketiga itu bersifat mendahului atau anticipatory sehingga dapat mengoreksi sebelum error menjadi besar dan meningkatkan stabilitas sistem. Yang keempat, peningkatan KD dapat mengurangi overshoot dan meningkatkan stabilitas. Lalu ada catatan di sini. Pengendali derivatif digunakan untuk mempercepat respon awal sistem, tetapi tidak mengurangi steady state error. Efektif hanya pada fase transient, sehingga biasanya tidak digunakan sendiri, melainkan dikombinasikan dengan pengendali lain, misalnya P atau PI per PhD atau PhD. Nah, yang keempat itu ada pengendali proporsional integral. Nah, jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan integral dari output, namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output. Nah, kita dapat lihat di sini. Di sini ada set point, lalu ada ES dari hasil set point tadi, lalu sistemnya itu KP dikali 1 ditambah TIS per TIS dan outputnya itu US. Nah, berdasarkan gambar di atas, maka UT itu sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral 0 sampai T ET per ET dt. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional T yang merupakan waktu integral dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES itu sama dengan KP dikali 1 ditambah 1 per TIS sama dengan KP dikali 1 ditambah TIS dibagi TIS. Nah, lalu selanjutnya itu ada pengendali proporsional integral. Karakteristik dari pengendali PI, yang pertama, menambahkan aksi integral, memperbaiki respon sistem secara keseluruhan. Yang kedua, mampu mengurangi steady state error, namun tidak selalu langsung mencapai nol. Yang ketiga, respon sistem cenderung lebih lambat dibanding pengendali P. Yang keempat, berpotensi menghasilkan overshoot yang lebih tinggi. Nah, catatan pengaturan parameternya, yang pertama, pengendali P dan I memiliki pengaruh serupa terhadap rise time dan overshoot. Nilai KP perlu dikurangi untuk menghindari overshoot berlebih. Lalu nilai KI diperbesar untuk membantu menghilangkan steady state error. Lalu yang terakhir itu jika KP besar dari KI maka steady state error itu sulit dihilangkan. Yang kelima itu ada pengendali proporsional derivatif. Jenis kontrol ini mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Nah, dapat kita lihat diagram bloknya. Setelah set point itu ada ES. Nah, sistemnya itu KHD dikali 1 ditambah TDS dan outputnya US.
Dari gambar ini nih, kita dapatkan UT itu sama dengan KP dikali ET ditambah KP dikali TD eh, dikali DET per DT. Dengan KP di atas ada suku penguatan proporsional yang tadi merupakan waktu dari VT dalam domain atas dapat ditulis US per ES itu sama dengan KP dikali 1 ditambah TDS. Nah, selanjutnya masih mengenai pengendali pengendali derivatif, itu pengendali PD pada sistem. Ketika sebuah sistem dilengkapi dengan pengendali PD, maka akan terjadi perubahan pada kinerja sistem sebagai berikut. Yang pertama, respon sistem menjadi sangat cepat. Yang kedua, kondisi kerja. Pengendali ini bekerja saat nilai error pada sistem mengalami perubahan. Lalu, yang ketiga, kinerja overshoot menghasilkan nilai overshoot yang rendah. Nah, catatan penting, dalam penerapannya terdapat ketentuan parameter agar sistem bekerja dengan optimal untuk mencapai respon sistem yang lebih cepat sekaligus meredam overshoot. Nilai penguatan proporsional KP harus lebih besar daripada nilai penguatan derivatif KD, yaitu KP harus lebih besar dari KD. Yang keenam itu ada pengendali proporsional integral derivatif atau PID. Pengendali PID adalah jenis kontrol yang menggabungkan karakteristik dari pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Pada diagram blok dapat kita lihat sistemnya itu berupa KP dikalikan dengan 1 ditambah TIS ditambah TITDS kuadrat dibagi dengan TIS. Nah, dari gambar ini kita dapatkan itu UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI. Kita dari 0 sampai T, E, T, DT ditambah KP dikali TD DET per DT. Nah, bersamaan matematis. Dalam domain waktu T, sinyal kontrol UT dinyatakan sebagai UT atau persamaan sebelumnya ini. Nah, dalam domain Laplace itu US per ES itu sama dengan KP dikali 1 ditambah TIS ditambah TI dikali TD dikali S kuadrat per TI dikali S. Lalu, masih yang tadi, karakteristik kendali PID. Kendali PID memiliki beberapa karakteristik utama dalam sistem kendali, yaitu berfungsi untuk memperbaiki respon transien pada sistem, mampu menghilangkan nilai error steady state, dapat mengurangi nilai overshoot. Nah, pengaruh pengendali PID pada sistem ketika sebuah sistem diberikan pengendali PID, terdapat beberapa pengaruh yang signifikan terhadap performa sistem tersebut. Di antaranya, pertama, respon transient sistem menjadi lebih baik. Yang kedua, nilai steady state error atau ESS dapat dihilangkan. Yang ketiga, tingkat overshoot menjadi rendah. Oke, rangkuman dari pengendali PID. Pengendalinya ada proporsional, ada integral, ada derivatif. Nah, di sini parameternya itu ada rest time, overshoot, ada settling time, ada steady state error. Yang pertama, proporsional. Secara rest time itu menurunkan, secara overshoot dia meningkatkan, secara settling time itu memberi perubahan kecil, secara steady state error itu menurunkan atau mengurangi. Nah, integral itu secara rest time dia menurunkan, overshoot yang meningkatkan, settling time dia meningkatkan, steady state error dia mengeliminasi. Yang terakhir ada derivatif memberi perubahan kecil pada rest time, overshootnya dia menurunkan, settling time dia menurunkan, dan steady state error dia memberi perubahan kecil. Oke, yang H itu ada parameter tanggapan peralihan. Yang pertama itu ada time constant atau TC. TC ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Lalu ada rest time atau TR. TR ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai dari 0% ke 100%, 10% ke 90%, dan 5% sampai 90% dari nilai akhir. Lalu ada settling time TS, waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Yang keempat itu adalah delay time atau TD. Waktu ini bukan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima itu ada maksimum persen overshoot MP. Itu adalah nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Lalu secara rumus persen MP itu adalah CTP dikurang C tak hingga dibagi C tak hingga dikali 100%. Kalau ada tempe, TP, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Lalu,
Selanjutnya itu ada metode pengenalan tuning PID. Metode pengenalan parameter PID. Pertama itu ada metode trial dan error. Ini melibatkan pengujian berulang-ulang terhadap nilai parameter PID untuk mengamati pengaruhnya terhadap respons sistem. Yang kedua itu parameter kemudian disesuaikan berdasarkan hasil pengamatan tersebut. Lalu yang kedua itu ada metode Ziegler-Nichols. Metode ini dilakukan dengan eksperimen menggunakan asumsi bahwa model atau plan belum diketahui. Eksperimen dilakukan untuk melihat pengaruh parameter terhadap respon sistem yang kemudian disesuaikan berdasarkan hasil yang diamati tadi. Lalu ada metode Che-Hudson. Metode ini memiliki kesamaan dengan metode Ziegler-Nichols. Perbedaannya, metode Che-Hudson mampu menghasilkan waktu naik rest time yang lebih cepat. Oke, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai modul 2 praktikum sistem kendali dengan judul kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan mohon maaf juga apabila ada salah kata. Lalu terima kasih karena sudah mendengarkan. Saya Wahyu Ramadandi. eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.